Ya, sahabatku, pagi ini kami akan kembali membahas topik-topik kesehatan di acara ini. Hari ini insya Allah akan mengusung tema tentang penyakit virus di musim pancaroba atau musim panas dan juga penghujan ya. Ya, sahabatku, musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia, musim pancaroba terjadi antara musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti curah hujan yang relatif tinggi. Pada musim pancaroba terjadi respon tubuh yang mengalami perubahan, yakni menurunnya imun tubuh. Hal ini berpotensi terjadinya infeksi atau penyakit lainnya. Ada beberapa penyakit yang datang di musim pancaroba. Ini terjadi karena respon tubuh dalam menghadapi perubahan cuaca yang terjadi. Nah, sahabatku, untuk mengetahui penyakit apa saja sih yang sering ditemui saat musim pancaroba, alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. Henrico Bravendi selaku narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat ya? Kok mic-nya nggak bunyi? Diulang lagi coba. Yang mana sih mic-nya ini? Iya. Itunya kayaknya saklarnya belum kok. Ada nggak saklar kepencet barangkali? Iya. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Iya, diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Muhammad wa ali Muhammad. Jadi salam belum ke siar tadi nggak apa. Salam Oke. saudaraku di seluruh Nusantara. Iya, tema pagi ini yaitu penyakit virus ya di musim pancaroba. Tadi sudah saya awali beberapa pembukaannya. Kira-kira penyakit apa saja sih yang sering atau yang ada di musim pancaroba ini? Oh ya, sebelum ke sana mungkin ini dulu Bang Mustafa. Pancaroba memang di Indonesia itu memang kita terkenal ya, dengan musim pancarobanya nih, benar, antara musim penghujan dan musim kemarau, karena memang di kita cuma ada dua musim ya, musim penghujan dan kemarau ini. Cuma ada juga musim yang lain. Sekarang tuh pancaroba dari musim mangga ke musim durian. Itu musim buah-buahan. Musim buah-buahan. Jadi pancaroba mengikuti juga ternyata dengan dengan jenis buah-buahan yang ada di Indonesia ini, alhamdulillah. Juga sahabat-sahabatku di Nusantara juga nih, kita juga sudah sebentar lagi mau mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan saudara-saudaraku semua diberikan kesehatan. Amin. Juga mempersiapkan untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan juga itu terutama jaga kesehatannya ya. Di musim yang seperti ini yang berubah antara panas dan dinginnya itu dengan perubahan yang cepat seperti itu. Jangan sampai nanti kita sakit di bulan Ramadan, karena sayang sekali berkah dan pahala yang melimpah Allah berikan di bulan suci Ramadan bagi mereka yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan di dalamnya. Amin insyaallah. Amin. Ya, terkait tadi perubahan di musim pancaroba ini. Memang perubahan dari musim hujan ke musim panas itu biasanya banyak penyakit-penyakit yang timbul di antaranya di musim itu. Hal ini dikarenakan tadi ya, dari musim hujan itu air-air yang mulai menggenang, kemudian timbullah bibit-bibit, kalau di kita itu karena di daerah tropis yang panas ini banyak nyamuk, jentik-jentik ya. Jadi timbullah di situ juga jentik-jentik. Selain itu juga kondisi cuaca yang dingin itu juga biasanya membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih berkurang. Nah, itu virus-virus itu lebih mudah untuk menginfeksi tubuh kita. Jadi terutama yang sekarang ini yang
penyakit virus yang banyak di musim pancaroba itu yang pertama itu virus influenza. Nah, mungkin waktu awal-awal di Februari kemarin mungkin sering tuh banyak orang yang terkena flu, batuk pilek, batuk flu pilek, seperti itu. Gejalanya batuk ataupun pilek. Memang virus influenza ini disebutkan oleh virus influenza. Nah, dia menyebabkan gejala seperti demam yang tinggi, kemudian tadi batuk disertai sakit tenggorokan, pilek, hidung tersumbat. Nah, itu dan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi produktivitasnya menurun. Nah, batuk kadang karena memang ini disebabkan oleh virus, maka kalau kondisi tubuhnya itu respon imunnya bagus, maka antibodi dalam tubuhnya akan membuat pertahanan. Ya, tetap terjaga, sehingga kalaupun dia terserang dengan virus itu, maka tidak menjadi semakin parah itu. Apalagi sekarang ini kemarin ya kita dengan COVID kemarin, jadi virus influenza itu lebih bermutasi lagi. Nah, jadi ada yang menjadi lebih ringan, ada juga yang bisa menjadi lebih berat, tergantung dengan derajat pada orang-orang yang terkenanya itu. Iya. Memang karena virus namanya virus itu dia mempunyai sifat yang mudah untuk bermutasi, sehingga tubuh itu agak sulit untuk membuat respon yang langsung. Jadi dia butuh waktu untuk membuat antibodinya seperti itu. Nah, ketika seorang itu menderita influenza, kalau yang parah, kalau virus influenza dia yang parah itu dia bisa membuat produktivitas menurun. Ya tadi tuh dengan pilek ataupun batuk yang bukan batuk ya, lebih ke pilek ya, pileknya itu kemudian disertai dengan demam tinggi, ataupun juga kemudian disertai dengan nyeri otot, pusing. Nah, itu membuat orang menjadi berkurang kegiatannya, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Kalau anak-anak mungkin karena dia dari saluran infeksi pernapasan dari yang atas tadi seperti itu ya. Kalau pada bayi mungkin kalau dia semakin memburuk, dia bisa menjadi penyakit yang lebih parah lagi. Begitu juga dengan yang dewasa, yang darinya dari pilek ataupun batuk, kemudian kalau dia menjadi parah, dia bisa menjadi infeksinya semakin ke bawah, ke saluran pernapas lebih bawah, dan dia bisa akhirnya menimbulkan pneumonia seperti itu. Itu penyakit yang lebih parahnya. Ini memang kondisi ini sering dijumpai pada musim-musim pancaroba seperti itu, terutama yang dingin ya, ketika musim dingin timbul. Itu dingin ke panas apa panas ke dingin? Kalau pada influenza itu lebih ke dingin ya. Dia dari dingin ke maksud saya dari musim dingin ke musim panas atau dari musim panas ke musim dingin itu? Biasanya yang sering muncul. Kalau itu dari musim panas ke dingin ya. Betul, gitu ya. Dia bukan dari musim dingin ke panas ya. Hampir. Tapi dia hampir sama. Kalau di Indonesia itu virus influenza tuh mungkin nggak terlalu terikat dengan itu ya. Tapi dia ketika cuaca lebih dingin, dia lebih mudah untuk menjangkiti tubuh seseorang. Seperti itu. Iya. Itu yang membuat seseorang itu menjadi lebih rentan terkena influenza. Kemudian selain batuk pilek tadi itu, kalau ketika virus influenza, karena itu banyak, mungkin orang nggak terlalu menganggap seperti biasa ya. Tapi kalau yang parah mungkin itu membuat orang jadi mengerikan seperti itu. Mengerikan? Mengerikan tadi. Kalau contohnya pada kasus COVID itu kan virus influenza yang bermutasi. Itu dari bermutasi. Betul. Jadi
dari coronavirus itu dimutasikan ya. Iya. Jadi Kasihan dia sekali. akhirnya dia lebih yang harusnya dia tidak menyerang menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kematian lebih cepat seperti itu. Iya. Lebih ganas lagi lebih ya. ganas lagi seperti itu. Memang tapi emang tapi insya Allah lah dengan kemarin kita ada vaksinasi massal ya di Indonesia. Ya, mudah-mudahan itu juga virus itu menjadi lebih lemah kepada tubuh kita, dan tubuh kita mungkin lebih mudah untuk beradaptasi terhadap virus influenza seperti itu. Tapi ya namanya virus influenza, maka untuk menjaganya itu adalah dengan menjaga daya tahan tubuh. Dengan pertama tadi makan makanan yang bergizi dan sehat seperti itu, kemudian olahraga, tidur yang cukup, istirahat cukup. Nah, itu kalau vaksinasi yang kemarin kita terima dari suntikan yang waktu zamannya virus itu COVID itu itu emang juga untuk bisa menjaga imun kita untuk pilek gitu gimana? Masih aja kemarin masih kena pilek. Oh iya, makanya tadi apakah emang berlaku cuma 2 tahun? Rata-rata vaksin virus itu nggak berlaku lama ya, karena tadi sifat virus yang mudah bermutasi itu menyebabkan dia menjadi berubah ya. Nah, strainnya itu berubah kayak gitu. Serotipnya jadi berubah. Kalau A jadi A+1 atau enggak A+2, si virus itu ya. Si virus itu. Pinter juga dia ya. Vaksinasi influenza itu ya dianjurkan untuk setiap tahun itu dilakukan. Agak deket mic-nya Pak Dokter. Ini pendengarnya kasihan. Iya, kasihan. Suara jauh banget. Emang siaran di mana? Jauh sekali suaranya. Iya. Jadi virus yang berubah itu dengan vaksinasi itu dia membuat lebih mudah terkena ya dengan mutasinya itu. Nah, makanya sehingga dia dianjurkan untuk vaksinasi itu untuk virus influenza itu setahun sekali, minimal setahun sekali dilakukan virus influenza, atau enggak ketika dia akan melakukan perjalanan yang ke daerah endemi seperti itu. Contoh misalnya pada kalau seseorang yang mau berangkat umroh ya, nah itu pasti biasanya mereka dianjurkan untuk selain meningitis dia juga dilakukan untuk virus influenza. Karena apa? Karena perubahan cuaca dari di Indonesia dengan di sana yang panas itu menyebabkan seorang lebih rentan seperti itu. Dengan virus, karena mungkin virus di sana pun mungkin walaupun jenisnya sama tapi mungkin serotipnya bisa berbeda, sehingga ketika ke sini, nah itu batuknya dan pileknya juga berbeda seperti itu. Itu yang pertama adalah virus influenza pada musim pancaroba ini. Pancaroba ya. Betul. Baik, kita istirahat sejenak Pak Dokter. Kita nanti tunggu barangkali ada yang mau bertanya-tanya. Silakan untuk Anda yang mau bertanya di acara ini, Anda bisa gunakan telepon di 085 284700147. Untuk SMS atau WhatsApp Anda bisa gunakan 081321461079. Kami segera kembali. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih bersama Anda di program Sehatku, dan kita masih di menu penyakit atau virus yang berjangkit di musim kemarau atau juga musim pancaroba ya, kok kemarau. Tadi sudah disebutkan penyakit apa saja yang terjadi di musim pancaroba. Tadi sudah disebutkan flu ya. Kira-kira selain flu apa lagi Pak Dokter? Nah, jadi selain flu, ini yang sekarang lagi banyak nih ya adalah demam berdarah sekarang. Oh iya. Nah, DB atau enggak demam dengue. Ini kebetulan di rumah sakit kalau sekarang ini memang banyak sebagian besar yang pasien yang masuk dengan demam itu rata-rata banyak yang dengan demam berdarah sekarang ini. Anak-anak atau orang? Anak-anak banyak, anak dewasa juga banyak. Kalau DB mungkin ada dirawat ya?
Iya. Tapi kalau flu nggak ada dirawat. Kalau flu jarang, rumah, kecuali flu juga ada yang dirawat, Pak. Oh, ada. Kalau dia berat. Oh. Nah tadi Iya. sampai kadang tadi kan demamnya tinggi, terus sakitan, nyeri otot, nyeri tulang tuh biasanya yang flu begitu juga sampai dirawat seperti Sampai itu. dirawat, tapi nggak lama. Walaupun mungkin. jarang ya, Iya, jarang lama ya jarang. seperti itu. Nah kalau DB ini sekarang DB? lagi banyak ini yang banyak dirawat di rumah sakit juga banyak ditemuin. Ini DB ini emang demam berdarah ini atau demam dengue ini penyebabnya adalah virus dengue ya. Virus dengue. Nah itu dia disebabkan atau disebarkan oleh vektor penyamuk, nyamuk Aedes aegypti. Iya. Yang belang-belang itu. Betul, iya. Jadi itu dari dulu warnanya hitam putih terus ya. Betul ya. Sekarang walaupun udah color sekarang itu tetap warnanya hitam putih, nggak berubah. Ganti kayak merah kuning. Nah, dengan virus Aedes aegypti ini, nah itu dia dengan nyamuk Aedes aegypti ini, nah dia menyebarkan itulah virus demam berdarah seperti itu. Nah ini timbul terutama di musim yang sekarang ini karena tadi genangan-genangan air ya. Ketika hujan air tergenang, nah kemudian jentik-jentiknya itu timbul. Nah ini memang apalagi juga dengan nyamuk Aedes aegypti ini dia nyamuk bersih ya. Jadi dia tidak nyamuk bersih ya. Betul. Jadi dia tidak hidup atau tumbuh di air yang kotor. Dia hanya timbul di air yang jernih dan milih juga dia. Air jernih dan tidak beriak. Tidak beriak. Ya, beriak itu berjalan. Jadi mengenang hanya bergenang ya. Kolam. Nah, jadi air yang berputar atau yang bergerak biasanya jarang oleh nyamuk atau jenis seperti itu. Ya repot ya, nggak bisa berenang. Betul. Nah itu ya. Jadi memang itu Nah, dari situ kemudian ketika musim panas dia bertelur. Nah, ketika musim dingin itu dia hanya menetas dan jentik-jentik sehingga jadi nyamuk. Nah, kemudian si inang tadi vektor itu inang tuh maksudnya si nyamuk tadi ya, karena dia virus itu tumbuh hidup di inangnya itu. Nah iya. sama kayak influenza, inangnya ya manusia itu inangnya. Induk tempat dia menempelnya berreproduksinya di situ. Inang itu. Inang. Jadi kalau inangnya mati, virusnya juga mati kayak gitu. Iya. Nah dari nyamuk tadi itu, nah kemudian kan dia nyamuk Aedes itu ada banyak nyamuk halaman ya. Jadi emang nyamuk kebon itu dia menggigit. Nah gigit ke seseorang. Nah kemudian virus itu kemudian mulai orang yang terpapar dia terinfeksi dengan virus dengue tadi. Kemudian masa inkubasinya antara 5-7 hari itu. Nah kemudian setelah itu dia menimbulkan gejala. Nah gejala yang paling utama yang paling sering adalah demam yang tinggi. Demam tinggi 3-5 hari. Nah kemudian disertai dengan nyeri otot atau nyeri tulang, nyeri kepala, pusing, kadang disertai mual seperti itu. Nah itu kemudian mulai menginfeksi seseorang. Nah demam berdarah ini walaupun dia virus tapi dia mempunyai kalau sudah terkena demam berdarah dia ada fase di mana dia berbeda dengan virus yang lain. Jadi ketika kalau panasnya itu turun biasanya kan itu mulai pemulihan. Justru kalau para demam berdarah itu ketika panasnya itu turun dia mulai memasuki masa-masa kritis. Terbalik seperti ya. itu, baliknya di situ. Jadi kalau digambarkan dalam suatu tabel itu nanti ada gambaran kayak pelana kuda kayak gitu. Jadi suhunya naik, kemudian dia stabil di atas itu, kemudian dia turun lagi. Nah seperti itu. Nah itulah masa-masa kritis ketika seseorang menderita demam berdarah. Jadi waktu itu juga pernah ada yang sampai meninggal ketika karena shocknya itu. Nah yang membedakannya itu fase-fase daripada demam berdarah itu. Kalau dia hanya demam biasa, maka dia disebutnya dengan dengue seperti itu. Nah kemudian kalau bila sudah ada gejala perdarahannya, gejala perdarahan itu misalnya timbul mimisan atau enggak perdarahan di gusi gitu.
Ada juga yang timbulnya kemudian dengan bintik-bintik merah di kulit. Nah itu mulai ada perdarahan-perdarahan kecil di di pembuluh darah ya kulit. Nah itu udah masuk ke namanya demam berdarah dengue. Nah kalau timbul yang tahap yang lain yang lebih parah lagi, yang dia timbul shock seperti kemudian jadi sampai hingga kematian, dia menjadi DSS, dengue shock syndrome. Dia itu tahap yang parah di situ, sehingga ketika banyak orang yang yang meninggal tuh ketika menderita demam berdarah sampai ke derajat yang shock seperti itu. Nah itu komplikasi yang parah ketika seseorang menderita demam berdarah. Nah namanya virus, daya tahan tubuh adalah faktor utama untuk agar seseorang itu tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk seperti itu. Yeah. Nah, ketika fase febris di demam berdarah itu, ketika dia fase febris, nah itu disitulah mulai timbul timbulnya adalah kebocoran plasma. Nah, kebocoran plasma itu yang patofisiologi yang membuat seseorang itu lebih parah pada penyakit demam berdarah itu. Nah, ketika terjadi kebocoran plasma itu, maka cairan di tubuh itu dia keluar. Nah, sehingga orang menjadi bisa kayak dehidrasi ataupun yang menyebabkan orang itu jadi lebih rentan. Nah, di fase-fase yang tadi tuh, ke fase demam tadi yang tinggi itu, demam tinggi. Nah, kemudian timbul kebocoran plasma, kemudian ada perdarahan tadi yang di kulit tadi. Nah, itu si trombosit itu dia berusaha untuk menutupi sel-sel yang bocor tadi. Nah, itu yang menyebabkan trombosit pada demam berdarah itu dia menjadi turun. Nah, itu juga karena kebocoran itu yang menyebabkan viskositas darah jadi lebih meningkat. Nah, itu hal-hal itulah yang membuat seseorang sehingga diperlukan stabilisasi daripada cairan di tubuh. Makanya ketika demam berdarah itu seseorang dianjurkan untuk banyak minum kayak gitu. Minum cairan kayak gitu, cairan kalau bisa ya cairan yang isotonik itu yang lebih mudah ketika dia diserap dia tidak keluar. Nah, kayak gitu. Jadi itu menyebabkan dia lebih stabil. Cairan isotonik itu kan kalau di rumah sakit, nah cairan isotonik kayak cairan infus kayak gitu. Tapi kalau yang kita itu ya seperti kayak misalnya Pocari. Ini nggak boleh, kita nggak boleh ngomongin produk ya. Iya nggak boleh. Tapi udah kerekam. Terus cairan isotonik yang seperti itulah, itu banyak lah model seperti itu. Nah itu dianjurkan untuk minum banyak minum cairan isotonik karena supaya itu kan mahal, Dok. Ya, tapi daripada sakit lebih parah. Iya. Karena resikonya lebih tinggi ya. Nah, gitu, itu lebih tinggi. Nah, untuk orang-orang yang gemuk itu otomatis lebih banyak lagi cairannya lebih dini karena dia nggak terlihat dehidrasinya. Nah, itu banyak yang kecolongan itu ketika anak-anak misalnya bayi atau anak balita yang gemuk, dikiranya dia nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba udah badannya dingin semua, nah itu udah jatuh ke dalam, ternyata dia udah jatuh masuk ke shock ya, yang shock seperti itu. Sehingga dia jadi napas tambah cepat, sesek seperti itu, dan lama-lama ya kalau tidak pekuat bisa menimbulkan kematian. Itu yang komplikasi yang parah daripada demam berdarah dengue itu. Nah, itu ketika timbul itu makanya diperlukan cairan yang isotonik gitu ya. Cairan kita mau kestabilan cairan di tubuh itu. Nah, sehingga tidak kebocoran tadi itu bisa teratasi. Nah, setelah fase melewati fase kritis dari fase panas kemudian fase kritis itu ketika demam itu turun. Nah, itu di situ udah jadi kebocoran ya. Nah, itu diperlukan tadi cairan tadi. Nah, kalau seseorang sudah melewati fase itu, dia sudah masuk ke fase pemulihan. Itu normal lagi panasnya. Nah, itu normal, panasnya sudah turun. Ketika fase kritis itu justru pasal lagi turun. Nah, cuma
itu lagi banyak kebocoran tadi tuh yang lagi parah-parahnya sehingga dibutuhkan banyak cairan di situ. Nah, ketika sudah pemulihan, nah itu biasanya nanti trombosit mulai naik. Nah, di fase yang panas tadi yang lagi virus itu biasanya trombosit itu menurun sampai di bawah 100.000 seperti itu. Nah, kalau ketika di fase yang kritis, nah itu yang semakin terus turun tuh trombositnya itu di mana terjadi kebocoran yang lebih banyak. Nah, itu yang ditandai oleh trombosit yang semakin turun, viskositasnya juga semakin tinggi, hematokrit yang tinggi seperti itu, sehingga dibutuhkan banyak cairan untuk pemulihan seperti itu. Nah, kalau tubuh bagus juga, maka dia akan lebih cepat melakukan pemulihan. Dengan lama-lama trombositnya akan kembali jadi normal seperti itu. Nah, setelah dia melewati tahap itu, amanlah dia dengan dari penyakit demam berdarah itu. Nah, walaupun emang sering, tapi tadi ketika seseorang jatuh kepada fase yang kritis tadi, di mana trombositnya menurun dan daya tahan tubuhnya tidak turun, bisa jadi dia tiba-tiba yang tadinya tidak apa-apa menjadi shock seperti itu keadaannya. Itu yang membuat kondisi lebih parah. Tapi yang untuk si penderita ini tidak shock itu seharusnya dia seperti apa? Emang harus banyak minum atau? Betul, banyak minum. Karena tadi namanya virus tetap dia dibutuhkan oleh daya tahan tubuh, ya antibodi tubuh ya. Gitu. Baik, ini dokter ada yang masuk di WhatsApp kita pagi ini mau bertanya-tanya ke dokter Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Pak Dokter dan Bang Yosa sehat selalu. Amin. Saya Pak Kuswanto dari Suzukan Banjarnegara. Izin bertanya Pak Dokter Riko, seminggu yang lalu saya berobat ke puskesmas. Perut terasa mual dan perih. Kami sudah minum obat dan habis, tapi belum ada perubahan. Obat diminum tapi malah sakit. Gimana solusinya Pak Dokter? Syukran, wassalamualaikum. Umur saya 52 tahun, berat badan 58, tinggi 165. Itu aja yang ditanyakan Pak Dokter waktu berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau tadi dia ngeluhnya sakit perutnya ya, perih. Nah, perut terasa mual dan perih. Atau atau apa gimana ini? Bisa ke arah sana ya, ke arah pencernaan. Jadi Pak Kuswanto di Banjarnegara ini dia mengeluh perutnya mual dan perih, kemudian berobat di puskesmas terdekat. Dan setelah itu walaupun sudah minum ternyata masih sakit. Nah, mungkin bisa jadi kalau penyakitnya sudah rata-rata penyakit lambung itu atau pencernaan itu sudah kronis ya, sudah lama dan sering berulang kayak gitu. Mungkin jenis obat yang digunakan ketika di puskesmas nggak bisa mengcover asam lambungnya yang di tubuh, sehingga diperlukan obat tambahan atau enggak obat yang tadinya diberikan mungkin perlu diganti seperti itu. Gitu. Nah, kalau memang gejala di pencernaan itu bisa juga dari sakit lambungnya atau enggak penyakit yang lainnya seperti itu, sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan. Contoh misalnya tadi kalau kayak yang pada penyakit seperti radang kandung empedu itu daerah nyerinya juga sama di daerah ulu hati juga tuh. Nah, seperti itu. Nah, sehingga gejalanya mirip. Jadi walaupun diobatin dengan obat lambung, dia tetap tidak mengurangi sakitnya kayak gitu. Karena mungkin diperlukan obat untuk mengurangi peradangannya dari situ. Nah, itu mungkin dari Pak Kuswanto perlu datang lagi ke puskesmas untuk dikonsultasikan dan bila perlu ya tadi apakah nanti dokternya menganjurkan untuk pemeriksaan penunjang lainnya atau tidak, seperti itu. Itu aja sih ya. Jadi sebaiknya Pak Kuswanto tadi ke puskesmas lagi. Betul. Kadang misalnya kayak penyakit GERD gitu ya, GERD itu nah dia kayak sakit lambung yang lama seperti itu. Nah, itu kalau sudah GERD itu sudah ada luka biasanya di mukosa lambung itu. Nah, itu yang bikin sakit nyerinya itu, sehingga diperlukan
obat-obat yang tertentu untuk melakukan pemulihannya seperti itu. Itu luka di dalam maksudnya. Betul. Waduh, kok bisa luka ya? Ya karena kan asam lambung itu asam ya. Asam tuh dia bikin luka ke ke dinding mukosa lambungnya itu. Nah, kadang dari situ ada timbul bakteri namanya Helicobacter yang timbul di lambung yang dengan asam itu. Nah, itu bisa diketahui dengan pemeriksaan endoskopi kayak gitu. Nanti mungkin dokternya mungkin bisa di endoskopi itu tidak bisa dilakukan di puskesmas, itu harus dilakukan di rumah sakit. Itu seperti ronsen atau apa? Jadi teropong dimasukkan selang teropong selang ya dari melalui mulut ke bawah masuk ke dalam lambung. Nanti kemudian untuk dilihat apakah ada luka di situnya itu. Nah, kemudian juga selain itu kemudian selain itu juga biasanya diambil sampel sampel cairan lambungnya untuk dilakukan pemeriksaan tadi apakah di cairan tersebut ditemukan bakteri Helicobacter di situ. Karena nanti pengobatannya juga akan berbeda dengan pengobatan lambung yang umumnya seperti itu. Dia menggunakan antibiotik untuk penyakitnya itu. Oh, ya repot gitu. Juga ya. Iya, kayak gitu. Saja luka di luar aja repot, apalagi di dalam ya. Itu GERD itu menyiksa ya. Iya, nyiksa, semua juga nyiksa. Penyakit enggak ada yang nyiksa. Walaupun sakitnya cuma mual perih, tapi dia bisa berkambuh kayak gitu. Oh, suka kambuh lagi. Betul. Itu kan itu lebih sensitif lambungnya terhadap makanan. Mungkin gaya hidup ya. Gitu. Nah, betul. Jadi mungkin gaya hidup atau enggak menu makanannya yang perlu dirubah kayak gitu. Menu makanannya, bukan pola makannya ya, tapi menu makannya. Menu makannya. Kalau pola makan itu berarti biasanya sehari biasanya 3 kali atau enggak kayak gitu. Tapi kalau menunya kan yang tadinya tempe jadi ayam begitu. Ayam. Lagi mahal ya sekarang ayam sama telur. Iya, mau lebaran. Kok jadi ke sono sih? Iya. Gitu, itu ceritanya. Baik, obrolan kita rehat lagi sebentar. Tadi sebentar tadi ya. Iya, penyakit lain. Nanti kita juga ingin tahu selain ada tadi sudah flu, ada DB, mungkin ada penyakit lain juga yang sering timbul di musim pancaroba ini ya. Sekali lagi untuk Anda yang mau tanya-tanya silakan seperti tadi Pak Kuswanto ya. Beliau lewat WhatsApp. Untuk yang mau telepon bisa gunakan 085 2847 00147, SMS atau WhatsApp di 081 321 461 079. Kami segera kembali. Ya, Radioku Inspirasi Spirit Hati masih bersama Anda di program Sehatku dan saya masih ditemani Dr. Henrico Bravendi. Ini kok dengar namanya seperti orang asing ya? Asing. Lahir mana? Lahir Jerman ya? Saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Besar di Cirebon. Oke. Iya, ada yang sempat nanya ke saya, Pak Yesa itu, Bang Yesa itu Dr. Henrico orang mana? Orang Indonesia. Kok namanya kayak orang barat nih ya, mungkin lahir di barat. Ya, kita kembali lagi ke penyakit virus yang ada di musim pancaroba. Tadi sudah disebutkan ada satu di antaranya flu dan juga kemudian di DB ya. Iya, DB betul. DB selain itu kira-kira apa lagi Pak Dokter? Tadi untuk DB ini ya. DB ini selain tadi masih dilanjutin selain dia bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya, tapi dia juga bisa dicegah. Bisa dicegah, bisa sembuh berarti ya? Bukan sembuh, bisa supaya kita tidak terkena DB-nya, kita bisa cegah itu. Betul. Kalau sembuh, kita otomatis dengan menguatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kita cegahnya tadilah, karena itu adalah vektornya dari nyamuk, maka kita hindari dengan mengurangi 5M itu. 3M atau 5M? 3M. Oh, udah naik lagi. 3M plus biasanya sih namanya. Oh, 3M. 3M mengubur barang-barang yang bekas supaya tidak tergenang sama itu ya. Kemudian menguras bak-bak yang itu. Nah, terus menutup kalau ada yang air yang tergenang seperti itu. Terus yang dua lagi apa? Terus yang lainnya itu ya tadi menghindari nyamuknya itu tadi kita gunakan ya gigitan nyamuk tadi dengan misalnya kita menggunakan lotion anti nyamuk atau enggak kita menggunakan
semprotan untuk nyamuk seperti itu. Nah, kemudian gaya hidup yang bersih itu tadi karena itu nyamuk kebon biasanya. Oh, itu nyamuk kebon. Iya, tirai-tirai itu kan kadang kita suka kalau yang gantung-gantung baju yang bergantung itu juga sama. Kalau takutnya barangkali nyamuknya mengumpat di situ ya ketika dia dari kebun kan dia ketika malam kan dia masuk dalam rumah. Nah, dia Katanya, bersembunyi di tirai-tirai kayak gitu. Nyamuk ini bersiang hari juga beroperasi di siang hari juga. Betul, terutama beroperasi di siang hari. Makanya ketika ada kejadian DB, maka itu biasanya dari dinas kesehatan tuh suka melakukan survei juga. Jadi surveillance. Jadi untuk lihat daerah mana nih yang terjadi daerah mana yang terjadi pandemi itu, bukan pandemi ya, daerah mana yang terjadi kejadian DB itu. Karena tadi berarti kemungkinan di daerah situ banyak nyamuknya, mereka akan mencari jentik-jentiknya itu. Dan akan melakukan pembasmian di jentik-jentiknya itu. Nah, karena tadi makanya ketika kasus-kasus demam berdarah itu perlu dilaporkan, terkait dengan surveillance untuk melihat angka tempat kejadiannya. Nanti dilihat TKP-nya. Nah, ketika ditemukan jentik-jentiknya nih jumlahnya emang banyak atau tidak, kemudian bisa ketahuan ya. Bisa kayak gitu. Cuma nggak tahu jenisnya itu lagi, perempuannya itu emang susah diketahui. Nah, itu jentik-jentiknya ini dilihat jumlahnya, karena mungkin jumlah sekian yang bisa menimbulkan kasus yang banyak pada daerah tertentu. Nah, itu pada kasus DB itu seperti itu. Jadi itu untuk mencegah angka kejadian demam berdarah ya, seperti itu. Lebih baik daripada mengobati ya. Betul. Nah, kemudian selain DB itu ada yang mirip juga. Apa tuh? Nah, demam cikungunya. Nyamuk juga. Sama. Cikungunya itu nyamuk. Itu nyamuk juga. Dia virus. Virusnya cikungunya, tapi nyamuknya sama. Dia menempel pada nyamuk Aedes. Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Gejalanya mirip dengan demam berdarah juga. Tapi lebih tidak segana demam berdarah ya. Dia lebih ke nyeri sampai ke nyeri tulang seperti itu. Kadang yang parah itu ya sampai orang susah bergerak ketika terkena cikungunya ya, kayak gitu. Jadi nanti dia nyeri sendi-sendinya sampai sulit digerakkan. Nanti kalau sudah mulai pemulihan nanti akan berangsur-angsur pulih kayak gitu, nyerinya seperti itu. Tapi sama itu juga disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk albopictus, dua nyamuk itu. Dua nyamuk itu. Betul. Kalau demam berdarah dia hanya di nyamuk Aedes aegypti-nya itu. Tapi kalau yang cikungunya dia bisa di Aedes dan albopictusnya. Itu yang sama juga belang-belang juga gitu ya. Iya, sama belang-belang. Kalau yang biasa di kebun itu kan nyamuknya agak gede-gede tuh Pak Dokter. Itu nyamuk apa itu? Nyamuk kebon. Saya belum tahu jenisnya ya. Itu kalau nancep sakit banget. Tapi itulah alhamdulillahnya ya, Allah tuh ngasih tahu bahwa Aedes sama Aedes aegypti itu warnanya tuh belang-belang. Kalau dia warna bukan belang-belang pasti sulit untuk diketahui. Iya. Kayak gitu. Misalnya dia belangnya kuning gitu ya, larang-larang gitu ya, kan susah ya kayak gitu. Itu nyamuk harimau. Ya itulah kita masih tetap diberi kemudahan sehingga buat bisa pelajaran. Jadi mengetahui mana yang membedakan. Ini sama semua bentuknya. Betul. Walaupun nyamuk itu banyak ininya dan teman-temannya, tapi hanya yang belang-belang putih hitam itu yang berbahaya kepada manusia. Iya. Nah, kayak gitu. Dan dilalahnya juga. Emang yang belang-belang emang bahaya semuanya, kayak ular juga ada yang belang-belang itu bahaya juga. Orang pakai kaos yang belang. Kecuali zebra ya. Zebra itu enggak itu. Ada zebra. Nah, ini saya juga pengen tahu tentang ini kan pencegahannya. Ada yang disebut fogging, itu sejauh mana fogging itu sama. Sebetulnya bagus atau nggak bagus? Itu pencegahan bagus juga. Namanya pencegahan itu adalah tapi bagus. Tapi kan yang mati cuman bapaknya doang, anak-anak kecilnya nggak mati kan? Iya, maksudnya dewasanya dia mati, tapi kan istilahnya dewasanya mati supaya dia tidak menggigit kan? Kan kalau anak-anaknya dia nggak menggigit. Ya tapi kan nanti
gede lagi. Betul, ya. Jadi Ini dia orang fogging yang pulang. jadi sama seperti fogging itu mungkin sama seperti Sementara dengan aja ya? obat nyamuk semprot. Oh, Nah, gitu. bedanya kalau fogging itu dilakukan bisa wilayahnya luas. Luas, Nah, iya, seperti iya, itu kan ya. Nah, cuma kalau semprotan itu kan hanya di lokal. Lokal, Nah, di kamar, kamar iya, atau enggak iya, di iya. tempat tertentu. Nah, Iya, kalau iya, fogging iya. itu luas satu Cuma rumah fogging bisa tuh apa ya? Harumnya tuh sama semua kan. Kalau yang obat semprot ada yang wangi lemon, ada Oh wangi. iya betul. Karena mungkin belum ditemukan bagaimana apa namanya pencampuran supaya wanginya misalnya wangi Iya, lavender gitu iya, ya semuanya. iya, gitu harusnya ya. begitu. Mungkin ya masukkan Nanti juga nanti iya. untuk petugas fogging mungkin bisa dicampur Iya, apa minta namanya? apa, request-nya, kan bisa request ya. Warna apa wangi bunga flowers gitu ya. Nah, Jadi gitu. jadi ketika fogging itu orang nggak apa namanya nggak Iya, sumpek gitu. iya, Orang senang gitu wah wangi gitu ya. Iya. Ya begitulah. Baik, selain tadi DBD sudah gimana? Iya. Sudah komplit atau masih Iya, DBD itu pencegahannya seperti tadi ya. Nah, walaupun ada beberapa yang katanya apa untuk digunakan vaksinasi, cuma kita juga vaksinasi DBD, vaksinasi demam berdarah juga ada ya? belum ini ya belum terlalu ada tapi belum terlalu ini ya apa viral kayak gitu. Karena mungkin tadi efektivitasnya mungkin nggak seperti apa namanya kasusnya kan jarang-jarang ya. Iya. Jadi mungkin orang juga apa terlalu segan untuk menggunakan vaksinasi DBD itu dibandingkan influenza. Oke, sepertinya DBD sudah cukup ya DBD. Kita Iya. ke yang lain selain tadi ada flu, kemudian sikukunya DBD, DBD, iya DB ya. Iya. Terus selain itu apa lagi Pak Dokter? Ada diare juga ya kalau nggak salah ya. Diare itu bisa pada penyakit pancaroba itu juga bisa menyebabkan diare ya. Karena kan angin yang kencang itu terutama kalau musim panas itu bisa menyebabkan. Tapi memang kalau diare itu jarang disebabkan oleh virus, dia lebih banyak disebabkan oleh bakteri. Oh, Kayak gitu. itu. Tapi kejadiannya pada musim pancaroba ini bisa terjadi kasus-kasus diare. Nah tadi apa namanya bakteri atau kuman yang dibawa oleh angin tadi kan ke makanan ya, ataupun dari yang apa dari yang air itu ya namanya misalnya banjir atau apa tuh. Nah itu kan banyak kuman-kuman ketika setelah banjir itu ketika setelah banjir kuman-kumannya itu kan dia banyak menyebar di situ. Nah itu yang menyebabkan ketika air yang diminum itu jadi lebih tidak higienis ya, hanya tidak aman untuk dikonsumsi. Air yang mana maksudnya? Kan ketika banjir itu kan air kan bercampur air sumur maksudnya? Iya air sumur atau enggak air yang digunakan. Tapi kan kalau air galon enggak ya aman? Enggak, air galon aman. Nah seperti itu. Itu kan dia bercampur ya. Kalau banjir itu kan antara apa yang kotor itu semua nyampur di situ. Nah sehingga kemungkinan timbulnya apa namanya bakteri ada di situ tinggi. Ketika minum air itu dikonsumsi, nah itu bisa menimbulkan kejadian diare. Walaupun sudah dimasak. Karena kan nggak semua kalau dimasak kan diminum ya. Karena kalau yang untuk yang mencuci atau yang lainnya kan ada yang seperti itu. Mungkin yang sebagian yang terkena itu yang apa namanya yang timbul seperti itu. Terjangkit juga diare. Apalagi kalau lihat di sekarang ini kan juga banyak juga orang ngambil air itu bukan air yang dimasak suka yang nakal ya. Jadi bukan air matang atau yang nggak dimasak, dia ngambil air yang dari mana tuh untuk dijual kayak gitu. Nah itu yang nakal-nakal seperti itu kan banyak tuh. Kalau lihat di berita-berita investigasi ya kayak gitu kan suka ada seperti itu. Nah sering investigasi juga ya. Nah itu ya yang bikin yang orang tuh jadi sakit seperti itu. Ya, tapi ini juga tergolong umum juga ya pada musim pancaroba ya. Betul. Diare itu. Ya, ada nggak selain diare, DB dan influenza, mungkin juga ini infeksi pernapasan akut itu gimana dokter? Itu juga infeksi pernapasan akut ya sama. Jadi kalau infeksi pernapasan akut itu dia ISPA ya. ISPA itu ada yang disebabkan oleh virus, ada juga yang disebabkan oleh bakteri.
Nah tadi kalau yang virusnya itu dia namanya influenza, virus influenza. Nah kalau yang ispa secara umumnya dia bisa juga disebabkan oleh bakteri yang menyerang ke saluran pernapasan. Nah seperti itu. Nah biasanya kan timbul ketika udara dingin. Jadi ketika udara dingin itu biasanya kalau mau di hidung itu kan jadi bulu-bulu hidung atau itu jadi lebih kaku. Nah itu juga bisa menyebabkan timbulnya infeksi di saluran pernapasan kayak gitu. Nah kemudian ya tadi gejalanya dia lebih banyak ke batuk seperti itu dibandingkan kalau flu kan dia lebih ke pileknya ya, hidung tersumbat, nyeri kepala. Tapi kalau infeksi saluran pernapasan itu dia kebatuk, tidak gejalanya mungkin nggak seperti virus yang panasnya tinggi. Kalau ini mungkin panasnya nggak tinggi tapi dia bikin sakit di tenggorokan, bikin rasa gatal, kemudian juga bisa sampai dengan pilek seperti itu. Dan kalau lebih parah tadi infeksinya yang tadinya di saluran pernapasan atas dia bisa turun ke bawah ke bronkus, kemudian sampai ke paru-parunya itu yang menimbulkan pneumonia seperti itu. Itu kasusnya banyak biasanya pada anak-anak pneumonia itu. Oh gitu ya. Betul. Jadi cuman segitu atau emang masih banyak lagi penyakit yang kira-kira segitulah. Memang kalau penyakit sih pasti banyak ya. Enggak artinya di musim pancaroba ya. Iya, paling sering itu tadi influenza flu, kemudian DB ya. Karena tadi perubahan dari air yang tergenang ya, terus diare seperti itu. Nah, emang di musim kayak sekarang ini juga ya alhamdulillah pas DB banyak, sekarang juga jambu merah juga banyak yang tumbuh, yang banyak banyak dijual. Jadi kan salah satunya apa hubungannya Mas? Kan jambu merah katanya ini juga bagus untuk menaikkan trombosit. Jambu merah. Jambu merah, betul. Jambu merah apa ya? Jambu air, jambu pelutuk, jambu batu. Jambu batu. Oh iya. Itu jambu merah tuh. Kok jambu merah? Apa sih? Jambu klutuk lah. Jambu klutuk ya kan yang ada yang kristal juga ada. Iya kan, kalau yang merah kan itunya warnanya merah, dagingnya. Kalau itu matang. Nah, kalau yang kristal kan putih. Nah, hijau. Iya, itu. Sama di luarnya sih hijau, cuma dia lebih merah. Nah, biasanya kan kalau untuk DB itu banyak itunya dibuatnya jus jambu merah itu tuh. Jambu merah. Itu baik untuk meningkatkan trombosit. Nah, itu di apa? Di jus gitu. Di jus, betul. Bersama biji-bijinya? Enggak lah, itu aja, betul. Nah, ya kalau sekarang ada nih sekarang yang jambu merah tuh kemasan juga banyak kayak gitu. Nah, tapi istilahnya kalau jambu merah itu kan ada asam-asamnya ya. Jadi itu juga untuk membantu menaikkan trombosit. Fungsinya itu jambu merah itu. Nah, itu emang sudah merah ya, yang sudah merah ya. Iya. Kalau yang masih kuning. Bang Yosa belum pernah ya makan jambu merah ya? Belum. Ya Allah. Maklum saya hidupnya bukan jambu merah betul. Yang saya tahu jambu klutuk warnanya merah gitu. Iya, betul. Kalau jambu merah itu biasanya kesannya jambu air. Bukan ya? Bukan. Jambu merah. Jambu merah. Namanya jambu merah ya. Saya cari di Google. Ya gitu. Jambu merah itu untuk menaikkan trombosit itu banyak. Soalnya dari kecil tuh saya jarang makan jambu seperti itu pada Iya, habis takut repotnya itu makan itu banyak jambu merah. Repotnya itu bijinya itu. Aduh, saya buang dulu bijinya gitu. Kok enggak jadi makan gitu. Nah, jus jambu merah itu bisa menaikkan trombosit. Itu untuk yang mencegah penyakit apa itu? Itu pada penyakit DB tadi kan. Pada salah satu DB itu kan dia trombositnya turun. Nah, ya tadi buah-buahan yang cepat menaikkan trombosit salah satunya adalah jambu merah tadi itu. Nah, walaupun ada lagi namanya saya lupa namanya itu. Itu juga bisa naikkan jambu merah. Terus sekarang juga kalau dulu tuh istilahnya selain tadi minuman isotonik ya, isotonik itu membantu untuk menstabilkan untuk kasus DB itu emang karena emang cukup bagus, ya. Karena biasanya kalau pada kasus DB ya, karena lagi orang tuh kan kadang yang ketika timbul DB itu orang mual, orang sakit itu biasanya suka mual, jadi malas makan. Nah itu justru sebaliknya dia harus banyak makan dan minum. Nah tadi
makan itu Tapi porsi- kan udah mual mau makan juga males. ya makanya dia tetap harus Dipaksa ya? paksa ya. Jadi kalau dia mau makan apa namanya makan ayam ya kita kasih daging. Nah kalau atau enggak kasih yang apa bentuk yang lainnya seperti itu menunya yang dirubah kayak gitu. Yang apa namanya sehingga orang itu ketika makan dia juga tetap sehingga asupan gizinya yang kita ini kan naikkan proteinnya itu. Karena tadi minumnya kan juga udah mual minumnya sudah sedikit, nah justru dia harus lebih banyak minum kayak gitu supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih parah daripada penyakitnya itu. Baik, kita hampir di penghujung acara dan kita rehat sebentar untuk mendengarkan beberapa pesan-pesan relasi. Setelah itu kita akan dengarkan nanti kesimpulan dari Pak Dr. Henrico. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Ya, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Kita sekarang akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Dr. Henrico, penyakit-penyakit yang ada di pancaroba ini, bagaimana pencegahannya. Silakan Pak Dokter. Jadi di musim pancaroba ini di antara musim penghujan dan musim kemarau ataupun kemarau dan penghujan, di mana banyak bakteri atau virus yang timbul di sana. Penyakit virus yang timbul pada musim pancaroba ini diantaranya adalah influenza, kemudian ada tadi demam berdarah dengue, dan juga ada demam cikungunya. Masing-masing berbeda walaupun faktornya sama, yaitu dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, karena ini untuk selain tadi dengan untuk pencegahannya, selain dengan menguatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang bergizi, kemudian makanan yang sehat, kemudian pola hidup sehat, berolahraga, tidak merokok, dan juga makanan tinggi protein, walaupun harga lagi mahal, tetap kita harus makan tinggi protein, karena makanan yang proteinnya tinggi dan murah itu adalah tempe ya. Nah itu jadi jangan terlalu terpaku dengan telur ataupun daging ataupun ayam, tapi itu juga protein nabati yang tinggi dan diakui oleh seluruh dunia. Kemudian juga selain meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, dan juga dengan memperbaiki mencegah timbulnya faktor itu dan penyebarannya. Jadi dengan melakukan perbaikan sanitasi, menguras bak-bak yang kotor, kemudian menutup mengubur yang sudah tidak terpakai, terus air-air yang tergenang dibuang, terus pencegahan kita kalau mau pergi dengan pakaian yang menutup lengan supaya tidak digigit nyamuk, kemudian di rumah kita melakukan penyemprotan atau memakai pelindung gigit nyamuk seperti itu. Dan juga yang bersih, dilakukan gaya hidup bersih untuk mencegah timbulnya penyebaran daripada nyamuk Aedes aegypti itu. Nah, tadi mencegah adalah selalu lebih baik daripada apabila terjadi daripada mengobati. Kita usahakan tetap sehat daripada kita sampai harus dirawat. Walaupun kalaupun sudah terjadi, ya usahakan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga yang tadinya dirawat bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah, mungkin kira-kira itu kesimpulan daripada pembahasan kita pada pagi ini terkait penyakit virus di masa pancaroba ini. Iya. Baik Pak Dokter, terima kasih atas ilmu yang disampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusanto yang sudah meramaikan acara ini, juga kepada seluruh jaringan Radioku Network yang sudah merilai acara Sehatku ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan. Kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yosa. Saya Dr. Riko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.